Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, apa kabar Bung Dimas? Barusan ketemu kemarin ya, kita ketemu Semalam. lagi. Ketemu Ketemu lagi, lagi. Seh. Rajin amat kita hari ini. Mestinya kita tadi malam aja bikinnya. Tadi kan gua ajakin kemarin. Rame gitu. Suara lo kayaknya agak-agak lemes. Ya, Ada apa lo? begitulah. Dekat-dekat sama gue lagi. Tenang, udah terkonten. Ya, semoga semuanya sehat ya, teman-teman Amin. semuanya. Tapi emang sekarang lagi banyak banget loh lah. Banyak ya? Bukan COVID doang ya, tapi regular flu doang. Regular flu juga ada. Gue kira sekarang udah agak turunan. Ya, COVID-nya ada banyak, tapi regular flu juga banyak. Gitu. Jadi ya tetap sehat-sehat ya. Lo ngelesnya apa? Regular flu. Udah dicek gua. Udah ya, Tenang aja. Alhamdulillah. Oke, Dim. Ya, Let's go. menu hari ini nih Bung Arif ya. Jadi minggu lalu itu ada data inflasi Indonesia. Ya. Terus ada RBA rate. Ada rudal. Iya, ada kunjungan Nancy kayak siapa aja gitu ya. Nancy Pelosi. Iya, ke Taiwan. Terus juga ada berita dari Indonesia juga sebelum ditutup sama data GDP. Ya. Tapi sebelumnya juga ada berita-berita terkait dengan situasi ekonomi di South Asia. Lo dapet dari mana tuh? Kok gue gak baca sama sekali? Udah go forward. Lu Biasa. nggak lihat kali. Oke, langsung aja kita mulai lah ya. Ya. Let's go. Ting dung. Ting tung. Ya. Ya. Oke, Bung Arif. Jadi Jadi, awal minggu Ya. kita langsung ya pergerakan awal minggu. gue akan banyak mendengarkan sih hari ini. Bukan seperti biasa. Data pergerakan awal minggu agak cenderung flat, bahkan agak tertekan lah ya, karena memang di awal minggu itu ada data inflasi Indonesia yang ditunggu-tunggu. Ya. 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 Jadi langsung aja itu sekitar jam 10 atau jam 11 lah. Jam 11 deh kalau nggak salah. Inflasi Indonesia itu menyentuh level tertinggi dalam 7 tahun terakhir. Inflasi tertinggi ya, itu angkanya berapa nih? Angkanya 4,94, lebih tinggi daripada forecast di 4,82, dari Level periode sebelumnya. lalu di 4,35. Yes. Gitu. Dan itu yang menyebabkan market agak cenderung makin tertekan ya, walaupun belum terlalu yang nggak sampai drop banget gitu, Ya, enggak gitu. enggak. Karena kan memang situasi Fed sudah clear di minggu lalu lah ya. Ya. Sekarang dia readingnya ya sebenarnya naik lebih besar dari forecast, tapi masih di bawah 5%. Nah. Jadi kalau teman-teman lihat atau dengerin podcast kita sebelumnya, itu kan kita bilang kalau misalnya data inflasinya masih di bawah 5%, kayaknya market masih acceptable lah gitu, walaupun mungkin agak sedikit tekanan gitu. Betul. Which is memang pergerakan IHSG pun yang tadi gue bilang forecast di minggu lalu tuh 6.900-an. Itu masih bertahan di 6.900-an. Gitu, masih naik tapi malu-malu, turun, naik pelan gitu. Pelan-pelan banget tapi nggak nembus 7.000. Nggak nembus 7.000. Betul. Untuk rupiah juga nggak jauh-jauh dari 14.900 sesuai dengan forecast gua sebelumnya, Bung Arif ya. Gitu. Gue lagi mau berusaha humble aja. Iya. Jadi minggu lalu kurang lebih pergerakan IHSG di awal minggu itu nggak jauh-jauh dari forecast gua. 6.900-an. US Yeah. Idea juga nggak jauh dari 14.900 sesuai dengan forecast gua. Ya. Itu batuk yang disengaja ya. Tapi bukan kemarin kita nggak ngomong kecenderungan ya. Gue sempat akhirnya mereview kita punya podcast yang sebelumnya. Kita cuma bilang range ya. Iya, range betul. Tapi ya kurang lebih sesuai dengan data-data ataupun yang akan keluar di minggu lalu lah kurang lebih ya. Jadi itu data inflasi yang pertama teman-teman. Kemudian di awal minggu itu juga ada data RBA rate. RBA rate itu rate benchmark dari Australia. Itu naik lagi Bung Arif. Dan ini kenaikan keempat berturut-turut. Dan ini naik 1,35 naik ke 1,85. Ya, jadi sekitar 50 basis point lagi. Gitu. Jadi Dia agak ngotot ya. Naikin terus. iya, langsung ngegas. Inflasi tinggi atau gimana? Sepertinya begitu, gitu mengantisipasi inflasi juga, dan ini dalam 4 bulan terakhir gitu loh. Jadi Iya. dalam time frame yang singkat dia udah naikin cukup agresif. Satu setengah. Jadi 1,85. Widih, dalam waktu? Gitu, dalam 4 bulan tadi. Agresif 4 juga ya. kali, 4 kali last meeting mereka gitu. Nah, itu juga yang menyebabkan mungkin market juga wah nih berarti Indonesia bisa jadi nih ngikut-ngikut gitu kan. Iya. Karena memang secara global semuanya udah naikin kurang lebih gitu. Oke. Kalau di marketnya bonds memang di awal minggu itu yang satu ada yang terjadi pada minggu ini, awal minggu kan hari Selasa tuh kan biasalah lelang ya. Iya.
lelang. Nah, jadi memang di awal minggu itu tadinya di hari Senin itu yield turun, Dim. Ya. Yield itu turun sampai ke kemarin gue bilang kan range 7,1 7,4 kalau nggak salah gue bilang kemarin. Nah, ternyata ketemunya di hampir 7,1 dia nyentuhnya udah. Jadi menguat ya, menguat. Nah, itu jadi kecenderungan yang kemarin gue bilang tapi gue koreksi itu kejadiannya di hari Senin. Nah, walaupun memang di hari Selasanya, nah itu agak naik tuh. Di hari Selasa itu dia di kisaran bentar di 7,2 langsung. Langsung ke 7, tadinya kan 7,11 tuh. Iya, iya. Naikin lumayan tuh 100 basis point ke 7,2. Nah, jadi yang satu adalah respon dari angka inflasi berarti kan? Ya, inflasi. Sama mungkin kalau lelang kayaknya nggak terlalu banyak cerita sih, tapi datanya gue lagi liatin di Google nih. Nanti kita Ya, balik. tapi ada lagi lah terkait dengan berita itu juga ada ini dari Jokowi itu juga sudah mention bahwa subsidi BBM kita sudah tembus 502 triliun rupiah. 500 502 triliun, which is triliun banyak tuh ya, banget. pakai Iya, T ya. pakai T. Gitu, dan itu dia bilang kayaknya Udah ya nggak sanggup deh nih. dia nggak bilang Nggak begitu, begitu? tapi dia kan memang selalu agak nggak main to the point ya, main kayak bahasa-bahasa ambigu gitu. Dia bilang kayak ini kalau misalnya di negara lain udah nggak mampu nih. Betul, nanggung gue lihat ini, headline-nya tuh. gitu. Nah, apakah itu indikasi akan menaikkan suku bunga lagi apa BBM? Karena memang harga-harga selain Pertamax dan Pertalite itu naik lagi. Gitu, kayak turbo dan lain-lain. Ya. Nah, gitu. Apakah ini indikasi akan menaikkan? Bentar. Kalau yang turbo tuh buat mobil apa ya, Dim? Gue nggak kepikiran. Kalau tuh. motor gue sih bisa terbang kan. Ya mobil-mobil mewah lah yang 2500 cc mungkin gitu ya. Ferrari gitu kali ya. Mobil lu cobain aja lah. Mobil gue diesel. Ya, jadi itu mungkin mungkin agak market jadi sedikit bertanya-tanya. Apakah berani pemerintah menaikkan Harga-harga BBM? Betul, karena implikasinya akan panjang. Tapi kalau nggak dinaikin, subsidinya semakin bengkak. Secara sejarah memang menaikkan harga-harga BBM, listrik itu memang bukan pilihan populer. Ya, betul. Jadi memang perlu dipertimbangkan dengan sangat hati-hati. Betul, ya. Jadi itu yang akan kita nantikan lagi perkembangan berikutnya. Kemudian di awal minggu juga ada yang cerita tentang Nancy Pelosi. Pelosi Pelosi ya. Pelosi ya. Nancy Pelosi. Iya, Nah, ketua DPR Amerika ya. Gue buka dulu screennya dulu. Kenapa? Soalnya itu ceritanya yang akhirnya di China ya. China ngetes. Wah, heboh. Jadi ya memang kan Taiwan. Jadi China itu menganggap Taiwan sebagai wilayahnya. Betul. Sementara Amerika itu kayak manas-manasin Taiwan untuk keluarlah setidaknya atau dari cengkeraman China gitu. Ini ya. kata-kata US. Ya gitu. Jadi kalau ketika mereka ke Taiwan itu China kayaknya gerah banget gitu. Sebel tuh dia. Dan sebelum-sebelumnya udah di warning, lu Ya. kalau ke Taiwan akan ada konsekuensi berat. Iya tuh. Iya. Sampai mau ngajak perang. Iya, Iya kan? iya, bukan perang sih, tapi dia nyebutnya konsekuensi Ajak ribut berat. lah, ajak ribut. Iya, iya. Ajak ribut. Kalau ini mau ngajak adu beceng nih. Gitu. Ketemu di taman belakang. Nah, itu yang terjadi adalah beneran ternyata dia mendarat. Iya loh. Gitu. Padahal di jadwal katanya nggak ada. Tapi tiba-tiba mendarat juga dia di Taiwan. Nggak nginep kan? Nginep kayaknya deh. Nggak tahu gue nggak nginep katanya. Malam dia mendaratnya malam. Oh, Malam oke. waktu sana. Terus pagi ya ketemu ritual dan segala macam, habis itu berangkat lagi. Kayaknya sih begitu ya kayaknya. Gue nggak update juga sih. Dia nggak ada Facebooknya, jadi gue nggak ikutin. Ikutin yuk. Jadi Nancy Pelosi itu adalah ketua DPR. Ya. Ya kan, ketua DPR yang baru-baru ini jalan-jalan ke Taiwan. Betul. Ya. Nah, itu yang on the other side itu gue tiba-tiba dapat nih China missiles likely flew over Taiwan. Ya. Jadi kayaknya lagi ada percobaan atau lagi latihan militer. Iya. Lagi latihan militer pas di hari ibu ketua DPR ini datang. Iya, sengaja. Jadi jadi ketika mendarat itu tensinya langsung tinggi. Langsung ditekan tombolnya. Wah, dia macem-macem nih. Dia langsung tekan tombolnya. Langsung China itu menggelar latihan perang di sekitar Taiwan. Terus juga nembakin rudal di sekitar Taiwan juga gitu. Terus di sini dibilang ya itu adalah
rudalnya China itu sangat yakin sangat mungkin rudal Cina itu sangat mungkin terbang di atasnya Taiwan. Serem ya. Iya kan? Karena Taiwan juga sendiri katanya udah siap-siap latihan perang warga-warganya. Kayak Ukraine. Taiwan kan kecil kotanya. Kecil. Iya kan? Kecil. Ya gitulah. Oke, itu Kayak Hong Kong lah. Kalau misalnya Hong Kong kan juga saat ini tapi masih dalam genggaman erat China kan. Masih Kalau penurut Hong lah ya. Kong. Kalau Taiwan kan nih kayaknya udah membangkang nih. Nah, ngerinya orang ini udah kayak Ukraine untuk di Eropa gitu. Takutnya akan terjadi perang seperti itu. Nah, tadinya setelah kita lihat ada berita itu, kita pikir akan ada goncangan-goncangan, Iya, kan? betul, Betul nggak? betul. Ternyata apa Iya. yang terjadi? Agak flat ya ternyata malah Agak marketnya. flat. Nah, jadi ini password gue kenapa nih kagak nyala? Nah, jadi abis kejadian tersebut kita itu langsung merasa wah ini akan ada goncangan-goncangan nih. Betul. Ternyata enggak. Dari Bond sendiri malah waktu di saat setelah kunjungan tersebut ya flat aja, nggak ada yang kejadian apa-apa, masih steady 7,2-an gitu. Rupiah pun juga nggak kelihatan langsung melonjak gimana. Betul. Untungnya seperti itu ya. Untungnya seperti itu. Karena mungkin kondisi China sendiri yang pernah gue mention juga di minggu lalu, kondisinya sedang tidak baik-baik aja secara ekonomi ya. Oh iya. Gitu. Jadi yang seperti yang mention ada banking crisis lah yang dipicu yang oleh kemarin kita cerita. Evergrande yang jadinya sekarang banyak proyek mangkrak karena Evergrande-nya sibuk bayar-bayar utang, restruksi utang sehingga banyak proyek-proyeknya dia itu mangkrak yang nggak dikerjain. Sementara orang itu udah ngajuin KPR, udah bayar cicilannya. Dan dengan nggak ada progres, mereka nggak mau bayar KPR. Tapi itu bukannya juga banyak kejadian di sini, Dim? Kayak gitu. Di sini enggak kan, di sini biasanya udah jadi dulu baru ada KPR. Biasanya Masa tuh. gitu ya? Bukannya baru Di sini bank-bank tuh biasanya nggak mau kalau misalnya barangnya belum jadi Oh, untuk dijadiin KPR. gue kira batu pertama udah langsung mau si bank-bank itu enggak ya? Biasanya sih enggak. Oke. Ada bank yang mau, tergantung inilah kebijakan banknya ya. Kalau misalnya rekanannya terpercaya atau rekanan bank, mereka Lu mau. misalnya developernya lu. Iya, yang udah rekanan bank itu mungkin dia oke. Cuman kalau enggak, basically dia banyak bank nggak mau. Nah, tolong Dim, komentar sedikit tentang si indeksnya Dim. Perkasa banget Dim. Indeks rupiah. Indeks Indeks IHSG. Ya, jadi walaupun dengan kondisi China, dengan kondisi ekonomi China, tensi di Taiwan juga cukup tinggi gitu kan. Terus kemudian inflasi agak tinggi, ya tapi di awal minggu memang cenderung agak tertekan gitu ya. Tapi dan banyak yang mengkhawatirkan ini adalah ada efek Sri Lanka juga di beberapa negara Asia Selatan yang tadi Emang gue nggak bilang. lihat headline Sri Lanka Dim? Iya, karena memang kan saat ini lagi peralihan lah pemerintahannya. Tapi diperkirakan menular ke negara-negara tetangganya. Jadi South Asia seperti kayak tadi Sri Lanka, terus kemudian ada Pakistan, Bangladesh, itu yang juga sekarang lagi kocar-kacir nyari bailout supaya dia nggak default. Oh gitu. Gitu. Dan India juga kurang lebih hampir sama lah walaupun nggak separah mereka ya. Itu juga berpengaruh terhadap Indian rupiahnya yang turunnya lumayan besar. Nah, itu adalah salah satu headline juga di awal minggu yang sebenarnya agak menekan IHSG. Jadi awal minggu tuh IHSG-nya agak cenderung flat lah ya, pelan-pelan menembus 7.000 nggak bisa. Betul. Tapi ketika tembus 7.000, nah ini agak di luar perkiraan gue sih karena pas pertengahan minggu Lu bilang dia apa kemarin? agak sulit menembus 7.000. Oke. Tapi ternyata mereka nembus Dan dan agak sulit memang. iya, dan memang nggak bergerak lebih tinggi. Tapi gue pikir kalau udah nyentuh 7.000 dia akan turun lagi. Tapi ternyata enggak tuh, selama 3 hari mereka tetap stay di atas 7.000 walaupun nggak kemana-mana gitu. Mungkin ini adalah antisipasi market mengantisipasi data GDP di akhir minggu. Oh, dan laporan keuangan nih. Ya, ada beberapa laporan keuangan juga, betul. Nah, kalau untuk kita udah langsung ke second part. Ya, di pertengahan minggu sampai akhir ya. Sampai akhir minggu. Nah, itu kalau kita agenda yang gue lihat itu kan GDP Dim. Ya kan, GDP Indonesia itu tadi udah dibilangin sama Bung DMZ. Itu adalah year on year, itu datanya dirilis tanggal 5. Tanggal 5 itu dirilis bahwa akhir minggu tuh ya. Akhir minggu. Inflasi 5,44%. Iya.
Nah, kok inflasi GDP. GDP Di ya, pertumbuhan ekonomi kita tumbuh 5,44% dibandingkan dengan tahun lalu untuk kuartal kedua. ya. Nah, setelah berita itu, Dim, Ya. silakan cerita, Dim. Iya, jadi datanya ini memang ini memang datanya lumayan naik ya dan lebih besar dari forecast. Tadinya kan 5,01 kalau nggak salah ya. Diperkirakan naik ke 5,17, ini naik 5,44%. betul. Jadi ini berita baik lah di tengah tadi yang di awal minggu agak cenderung tertekan. Ini merupakan berita yang cukup bagus, berarti pertumbuhan ekonomi Indonesia lumayan nih tumbuhnya. Betul, cukup kuat di gitu. tengah-tengah goncangan di sana sini. Iya, di tengah goncangan tadi yang berita-berita kita share ya. Ya. Dan harga oil itu kan juga sempat udah turun nih dari angka, udah agak jauh dari angka 100 gitu. Jadi angkanya kurang lebih di 90-an. 90 betul. Malah ditutup akhir minggu 80-an, 88. Iya, betul. Jadi ini juga mudah-mudahan yang bisa membuat tekanan inflasi jadi agak turun. Kemudian GDP-nya kita ternyata masih cukup kuat di tengah jadi mudah-mudahan ini berita baik. Makanya juga IHSG akhirnya juga agak comfortable sitting di atas 7.000. Terakhir itu IHSG naik total secara mingguan itu naik 1,58 bertengger di 7.084. Oke, nah dari sisi obligasi Ya. langsung kontan, Dim. Kontan. Ya. Jadi setelah setelah berita tersebut, kemarin gua kan WA lo tuh yang grafiknya kan. Ya. Jadi memang sebelum pengumuman GDP ini sudah ada penguatan sedikit, Ya. ya kan? Nah, waktu pengumuman keluar itu langsung bergerak dari kisaran 7,2 menjadi 7,15. Ya. Jadi untuk obligasi ini udah mulai ada di resistance. Berarti Iya. kan ya, kalau kita ngomongin yieldnya turun berarti kita ngomongnya resistance Iya, tuh. penguatan karena berharap. Penguatan. Nah, jadi kita langsung aja Dim ke strategi sama apa yang mesti ditunggu untuk minggu depan. Iya. Sebelum itu juga Ra, di Jumat malam nih, sebelum ke minggu depan nih, gue lupa ada beberapa data lagi. Apa ya, Dim? Yang cukup bagus juga dari Amerika. Oh. Non-farm payroll ya, jadi ada penambahan tenaga Kerja di Amerika di itu atas rata lebih ini? di atas perkiraan. Oh, oke. Terus unemployment rate-nya mereka itu juga turun dari 3,6%, diperkirakan 3,6%. Hah? Jadi tinggal? Jadi turun 3,5%. Oh, oke. Bagus dong, penyerapan lumayan. tenaga kerja lumayan. Betul. Nah, itu data minggu lalu, sekarang kita ke minggu depan. Ya. Itu Apa yang kalau penting? sebenarnya kalau dari yang minggu lalu kan itu akhirnya di ujung minggu tuh beritanya cukup bagus ya. Unemployment sama GDP. Nah, minggu depan itu di akhir ada data inflasi dan ini penting-penting banget. Inflasi China itu diperkirakan tetap nggak jauh-jauh dari 2,5% lah ya. Terus ada Jerman yang diperkirakan agak melambat nih inflasinya. Dan yang terpenting adalah di akhir minggu tuh US inflation. Itu diperkirakan juga akan melambat 9,1%. Diperkirakan 8,7% lah gitu. Oke. Itu forecastnya. Jadi diperkirakan itu baru kurang lebih di akhir minggu ya. Jadi di awal minggu mungkin market akan cenderung masih ada nih sisa-sisa euforia. Berita-berita bagus di minggu kemarin akhir. Nah, jadi intinya di awal minggu itu mungkin masih ada euforia. Tapi ya sekali lagi US rupiah mungkin nggak jauh-jauh dari 14.900. Oh, Karena ya basically masih ada rupiah ini kalau kita lihat masih ada gap suku bunga antara Indonesia dengan Fed Betul. yang cukup tinggi, ya Itu tetap aja menekan masih US rupiah tuh. iya, menekan US rupiah. Ya, apalagi forecastnya kan Fed itu akan menaikkan suku bunganya, tetap akan menaikkan suku bunganya. Tinggal sebagaimana agresifnya. Betul. Tapi sementara Indonesia belum ada tanda-tanda untuk menaikkan suku bunganya. Betul. Malahan Gitu. kalau kita lihat komen-komen terakhir dari para pejabat itu masih sangat kekeh untuk belum mau naikin loh, Dim. Betul. Jadi US rupiah mungkin nggak akan jauh-jauh dari 14.900-an lagi. Tapi untuk naik ke 15.000 sepertinya enggak ya. Nah, IHSG juga akan tetap kurang lebih nggak jauh-jauh dari level 7.000. Level 7.000. Ya, sambil menantikan data inflasi Amerika. Ya. Gitu. Berarti kalau kita lihat kan terakhir penutupan 7.080-an tuh, Dim. Ya, Jadi menurut lo di level resistance-nya itu di 7.000. Itu bawah support. Oh iya, sorry, Support tuh supportnya bawah, 7.000. 7.000. Atasnya Atasnya? 7.100 lah, 7.150. 7.150 ya. Oke, nah kalau di rupiah kira-kira menurut lo 14.900. bawah Antara 850 950 lah.
Oke, itu range lo ya. Nah, kalau di bonds mungkin karena kalau kita lihat data itu yang mesti diwaspadai banget itu sebenarnya di inflasinya Betul. US tapi gue Betul, ngomongnya. betul. Itu akan juga mempengaruhi rupiah. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat mungkin awal apa namanya ya selama minggu depan mungkin ya kalau mungkin range-nya itu kalau kita lihat kan kemarin itu udah sempat ke 7,15. Ya. 7,115 even. Jadi udah sangat-sangat udah mulai nyentuh-nyentuh resistance ya kan. Lalu juga kemarin itu tertingginya ada di 7,22-an lah, 7,22-an. Jadi nggak ada 7,3. Jadi kalau gue bilang kecenderungannya kalau gue yield kita masih stick sama statement kita bahwa untuk yield di atas 7 tuh kalau menurut kita masih menarik. Di atas 7 tuh masih menarik gitu. Jadi kalau misalnya mau beli masih boleh untuk ngumpulin apalagi kalau misalnya udah pernah beli di harga yang lebih mahal di sebelumnya. Untuk sekarang untuk averaging sih gue bilang sih oke. Nggak semua dulu sama lah kayak tips kita waktu itu ya Dim. Masih averaging. Lalu juga kalau kita lihat range minggu depan mungkin masih sekitaran 7 ya. Ya mungkin 7 paling gue ngomongnya 7 sampai 7,3. Ya, ini dengan asumsi data inflasi US kurang lebih sesuai dengan perkiraan. Itu kan Jumat malam, Dim, kita udah tidur. Iya, makanya berarti minggu depan mungkin kurang lebih akan menantikan data itu. Tapi kalau misalnya ada tanda-tanda sepertinya inflasi US masih tinggi, nah itu akan merubah semuanya. Betul, gitu. jadi Apalagi nanti ketika ternyata eventually datanya ternyata lebih tinggi daripada perkiraan, marketnya langsung akan berbalik. Nah, jadi artinya di menjelang di hari Jumat itu yang mesti kita waspadai. Betul. Kemungkinan para trader besar bank Menilai lah lagi ya. lah. Nah, itu udah mulai keluar lightening, meringankan posisinya. Ya, mereka Posisi bosnya. mereka akan melihat dulu kondisi data-datanya yang seperti apa perkiraannya. Betul. Mereka akan ambil posisinya, maksudnya ambil posisi melihat perkembangan ini bakal naik atau enggak. Nggak akan, jadi risk appetite-nya mungkin belum tinggi dulu tuh di menjelang hari Jumat. Betul. Oke? Heeh. Jadi itu aja, Dim. Ya, jadi seperti itu kurang lebih mungkin marketnya agak cenderung ya flat, naik Iya, dikit. gue setuju tuh. Gitu ya, sentimennya mungkin agak sedikit positif tapi berhati-hati di akhir minggu. Setuju, Bung Dimas. Oke, kalau gitu Bung Arif. Thank you very Kita much tutup aja. semuanya, tetap sehat semuanya ya. Ya. Itu aja dari kita. Thank you very much. Siap. Bye bye. Thank you, bye-bye.